Assalamualaikum sahabat cerdas, bersama saya Ibu Fitrianti. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian persen. Perkalian bilangan persen. Bagaimanakah cara mengalihkan bilangan persen? Yuk kita cari tahu. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sahabat cerdas, sekarang kita akan belajar perkalian bilangan cacah dengan bilangan persen. Contoh soal di sini bilangan cacah 3 kita kali dengan bentuk persen yaitu 25%. Nah, di sini kita akan cari dalam bentuk persen ya. Nah, caranya adalah kita tinggal kalikan ya 3 kali 25-nya ya, kemudian persennya kita letakkan di luar kurung. Kita hitung 3 kali 25 berapa? Ya, 75%. Jadi ini jawabannya dalam bentuk persen adalah 75%. Contoh soal berikutnya, di sini bentuk persen yaitu 30% dikali dengan bilangan cacah 50. Nah, di sini hasilnya tidak bentuk persen ya, maka caranya adalah kita jadikan ini menjadi bilangan pecahan biasa ya. 30% adalah 30 per 100, 50 menjadi pecahan biasanya adalah 50 per 1. Nah, sekarang kita boleh mengalihkan bilang dengan pembilang atau penyebut dengan penyebutnya, atau bisa juga kita lihat pembilang dan penyebut yang bisa kita bagi ya. Di sini 50 dengan 100 ini sama-sama bisa dibagi berapa ini ya? Dibagi 50 ya. 100 dibagi 50 adalah 2, 50 dibagi 50 adalah 1. Nah, sekarang kita tinggal kalikan 30 kali 1 adalah 30, 2 kali 1 adalah 2. Nah, ini kita sederhanakan 30 per 2. Artinya apa? 30 dibagi 2 berapa? Ya, 15. Contoh soal berikutnya. Bilangan cacah Rp10.000. Nah, dikali dengan bentuk persen yaitu 25%. Nah, di sini kita akan cari hasilnya tapi tidak bentuk persen ya. Berarti di sini kita akan hitung jadikan pecahan biasa 10.000 per 1 atau 10.000 saja juga boleh ya. Dan ini jadiin pecahan biasa berapa? 25 per 100. Nah, di sini kita lihat sama bisa kita bagi 100 ya. Nah, ini kita coret 100, ini kita coret 100, 02 nya kita coret ya. Tinggal berapa nih? 100 kali 25 berapa? Ya, 2.500. Nah, ini adalah hasilnya. Baik sahabat cerdas, sekarang kita akan belajar perkalian pecahan dengan bilangan persen. Ini ada contoh soal ya. Pecahan 4/5 akan dikalikan dengan bentuk persen yaitu 5%. Nah, di sini hasilnya dalam bentuk persen. Jadi caranya adalah 4/5 ini sudah pecahan biasa ya. 5-nya ini kita jadiin pecahan biasa berapa nih? 5 per 1. Nah, persennya kita letakkan di luar kurung. Nah, sekarang kita akan lakukan perkalian ya. Pembilang dengan pembilang kita kalikan, penyebut dengan penyebut kita kalikan. 4 kali 5 adalah 20, 5 kali 1 adalah 5. Nah, ini persen. Nah, sekarang kita sederhanakan 20 per 5 ini artinya 20 dibagi 5 berapa? Ya, 4% jawabannya ya. Contoh soal berikutnya. Pecahan 4/5 kita kali dengan bentuk persen 5%, tapi hasilnya tidak bentuk persen. Nah, ini caranya adalah kita jadikan semuanya menjadi pecahan biasa ya. Ini 4/5 nya tetap, 5%-nya adalah 5 per 100 ya. Nah, di sini sudah jadi pecahan biasa. Nah, kita boleh lakukan perkalian 4 kali 5 per 5 kali 100 boleh ya. Atau kalau ada pembilang penyebut yang sama-sama bisa dibagi, bisa kita lakukan. Nah, di sini kita lihat 5 dengan 5 ini sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 5 ya, 1, ini dibagi 5 adalah 1. 4 dengan 100 ini sama-sama dibagi berapa? Ya, dibagi 4 ya. 4 bagi 4 adalah 1, 100 bagi 4 adalah 25. Nah, di sini kita boleh lakukan perkalian pembilang dengan pembilang. 1 kali 1 adalah 1, 1 kali 25 adalah 25. Jadi jawabannya 1 per 25. Sahabat cerdas, berikut adalah contoh perkalian desimal dengan persen ya. Ini adalah contoh bilangan desimal 0,4 dikalikan dengan bentuk persen yaitu 75%. Nah, di sini hasilnya harus dalam bentuk persen. Caranya adalah kita tinggal kalikan saja ya 0,4 dengan 75. Persennya kita letakkan di luar kurung. 0,4 kali 75 itu adalah 30% ya. Nah, caranya boleh juga ya dengan cara mengalihkan ke bawah ya. Masih ingat ya 4 kali 5 ini berapa? 20 ya, kita simpan.
kita tulis 2, simpan 2 ya. 0 kali 5 adalah 0 tambah 2 itu 2. Nah, sekarang 0,4 kali 7, 4 kali 7 berapa? 28, simpan 2 ya. 0 kali 7, 0 tambah 2, 2 nya ini 28. Sekarang kita tinggal jumlahkan 0, ini 8 tambah 2, 10, simpan 1 ya. Karena di sini di belakang komanya ada satu angka, maka kita berikan komanya di sini ya, satu angka. Di belakangnya ada satu angka. Nah, lihat hasilnya 30 ya. Kemudian contoh soal lainnya, 0,4 kali 75% tapi tidak bentuk persen ya. Kalau yang ini kan bentuknya persen. Nah, ini tidak bentuk persen, maka caranya bagaimana? Ya, sama-sama kita jadiin pecahan biasa ya. 0,4 kalau jadi pecahan biasa berapa? Ini belakang komanya satu angka, berarti nanti 0 yang satu angka berapa itu? 10 ya. Jadi nanti 10. Ini kalau dijadiin pecahan biasa berapa nih? 75/100. Nah, sekarang kita boleh kalikan ya, pembilang dengan pembilang atau penyebut dengan penyebutnya. Tapi kalau misalkan kalian lihat ada pembilang dan penyebut yang bisa dibagi, kita lihat 75 dengan 100 ini sama-sama bisa dibagi berapa nih? Bagi 25 ya. Ya, berapa ini? 75 bagi 25 3, 100 bagi 25 berapa? 4. Nah, kita lihat 4 dengan 4 ini bisa ya kita bagi. Iya. Ini bagi 41, ini bagi 41. Nah, sekarang kita kalikan pembilang dengan pembilang. 1 kali 3 adalah 3, 10 kali 1 adalah 10. Jadi 3/10 jawabannya ya. Sahabat cerdas, sekarang adalah perkalian persen dengan persen ya. Contoh di sini bilangan persen 5% dikali dengan bilangan persennya ya 3%. Nah, ini bentuknya harus dalam bentuk persen. Maka cara penyelesaiannya adalah, perhatikan di sini kita pilih salah satu yang tetap menjadi persen yang mana. Misalkan 3%-nya tetap ya. Yang ini yang kita rubah menjadi 5/100. Nah, 3%-nya tetap, tapi 3 ini kita rubah menjadi pecahan biasa 3/1 ya. Di sini persennya di luar. Nah, sekarang kita lakukan perkalian 5 kali 3, 15/100 persen. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadi bilang desimal berapa dia? Karena di belakang komanya ini jadi berapa ya? Ini 0-nya 2, berarti nanti di sini 1, 2, di sini koma ya, jadi 0,15% ya. Atau cara lainnya, tadi kan 3% yang tetap ya, sekarang coba kita lakukan 5% yang tetap ya. Jadi ini nanti 5/1 persennya di luar. Nah, 3%-nya berubah menjadi 3/100. Nah, sekarang kita lakukan perkalian 5 kali 3, 15/100 persen. 15/100 kalau jadi desimal berapa? Ya, 0,15%. Nah, lihat hasilnya sama ya. Oke, contoh soal lainnya di sini 5% dikali 3% berapa? Tapi di sini tidak jadi persen ya. Beda di sini jadiin persen. Kalau yang ini tidak. Nah, caranya adalah ini dua bilangan ini sama-sama kita jadiin pecahan biasa ya. 5% itu adalah 5/100, 3% itu adalah 3/100. Nah, di sini kita boleh lakukan perkalian pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. 5 kali 3 adalah 15, 100 kali 100 adalah 10.000. Nah, ini kalau dijadiin bilangan desimal berapa nih? Lihat 0-nya 4, berarti nanti komanya di mana nih? 1, 2, 0, 0, koma ya. Jadi hasilnya adalah 0,0015. Sahabat cerdas, berikut adalah contoh soal cerita bilangan persen ya. Pada kemasan makanan tertulis kandungan protein 25%. Tentukan banyak kandungan protein dalam 72 gram makanan tersebut. Nah, di sini kita mencari hasilnya adalah diketahui 1 gram itu 25% ya. Yang ditanya 72 gramnya berapa? Maka kita jawab melakukan perkalian ya, 25% kita kalikan dengan 72. Nah, di sini kita tinggal mencari perkalian 25 kali 72 yaitu 1800% ya. Jadi kandungan protein dalam 72 gram makanan tersebut sebesar 1800%. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah sahabat cerdas, demikianlah video pembelajaran tentang perkalian bilangan persen. Semoga kalian menjadi lebih paham. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.